reseller itu orang yang membeli produk kepada supplier tangan pertama ya guys. Nah itu untuk dijual kembali ke konsumen. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Arianti. Nah jadi di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit tips menjadi reseller. Nah, berjualan online pada saat seperti ini memang sangatlah mudah dijalankan ya guys. Ditambah teknologi zaman sekarang tuh semakin canggih. Jadi kayak modal HP aja kita bisa buka toko online gitu. Nah, salah satunya yaitu berjualan secara reseller. Nah, di sini mungkin masih belum ada yang tahu reseller itu apa sih, Kak? Jadi, reseller itu orang yang membeli produk kepada supplier tangan pertama ya guys. Nah, itu untuk dijual kembali ke konsumen gitu. Jadi reseller itu misalkan aku tuh supplier, terus si A itu orang yang jualan, misalkan jualan hijab. Nah dia tuh beli di aku seorang supplier. Nah dia beli produk ke aku untuk dijual lagi ke konsumen. Nah si A itu tuh yang namanya reseller gitu. Jadi dia tuh beli produk di orang untuk dijual lagi ke konsumen, itu yang namanya reseller kayak gitu. Seorang reseller juga dia harus mempunyai yang namanya modal sendiri untuk membeli produk kepada supplier dan untuk stoknya. Jadi kalau misalkan konsumen beli di dia udah nyetok duluan. Nah, di sini aku mau menjelaskan tips-tips untuk menjadi reseller. Tips yang pertama yaitu pilih produk yang mudah dijual. Nah buat teman-teman nih calon reseller, teman-teman harus mencari produk yang mudah dijual, yang peminatnya itu banyak. Misalkan teman-teman jadi reseller hijab gitu. Nah kan di Indonesia ini mayoritas semua muslim ya, muslimah gitu. Jadi pasti banyak yang namanya peminatnya gitu. Tips yang kedua yaitu perhitungkan harga jual barang. Nah teman-teman sebagai reseller kan rata-rata ngambil barang dari supplier. Teman-teman tuh ngejual bukan harga langsung dari pabrik gitu kan. Teman-teman juga ngambil gitu produknya dari supplier. Nah di sini kan rata-rata zaman sekarang tuh orang-orang udah pada online semua ya gitu, pada banting harga. Nah teman-teman aku saranin buat mencari supplier tangan pertama. Kenapa? Karena kalau misalkan supplier tangan pertama tuh kan harganya rata-rata murah ya, karena memang mereka tuh produksi langsung dari pabriknya itu gitu. Jadi kalau misalkan ke teman-teman tuh ngasih harga nggak mahal gitu kalau misalkan tangan pertama ya. Nah jadi kan kalau misalkan jadi seorang reseller, teman-teman ngasih harga ke konsumen teman-teman tuh jadi nggak mahal juga gitu, karena sekarang tuh zamannya tuh online, pada banting harga gitu, semuanya pada dimurah-murahin gitu tanpa mereka mikir keuntungan. Nah buat apa dong kita jualan kalau misalkan kita nggak ada untung, ya gak sih gitu. Tips yang ketiga yaitu gunakan sosial media untuk pemasaran. Nah zaman sekarang nih siapa sih yang gak megang sosial media, siapa sih yang gak megang HP gitu. Zaman sekarang tuh bayi yang baru lahir aja, enggak sih maksudnya anak kecil aja udah yang namanya megang HP, ngelihat YouTube, ngelihat video kayak gitu. Jadi zaman sekarang tuh sosial media tuh harus dimanfaatkan gitu, HP atau gadget pun harus dimanfaatkan, harus menghasilkan teman-teman. Jadi teman-teman harus memanfaatkan sosial media. Nah sosial media sekarang kan banyak nih itunya apa sih namanya banyak macamnya gitu, seperti Facebook, Instagram atau Twitter gitu. Nah sekarang kan Facebook juga bisa yang namanya buat bisnis, terus Instagram juga bisa buat bisnis gitu. Jadi manfaatkanlah sosial media kalian dengan penghasilan. Tips yang keempat yaitu pilihlah supplier tangan pertama. Nah
Nah, di sini wajib banget nih teman-teman sebagai reseller atau calon reseller buat nyari supplier tangan pertama. Kenapa sih Kak misalkan harus pakai supplier tangan pertama? Kenapa gitu? Karena kan memang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, supplier tangan pertama itu rata-rata harganya pada murah gitu, tapi kualitasnya tetap terjamin. Kenapa murah tapi kualitas tetap terjamin? Karena mereka tuh produksi langsung gitu dari pabriknya, jadi murah gitu. Nah, seperti di brand aku nih, Arkwin Hijab. Nah, di sini kita supplier tangan pertama gitu, support by Alaidrus. Nah, di sini kita juga open member atau open distributor buat teman-teman nih semua yang mau berbisnis, bisa banget gitu. Jadi harus nyari supplier itu yang terpercaya juga, harus yang udah banyak reseller-resellernya gitu. Zaman sekarang harus hati-hati juga ya nyari yang namanya nyari supplier, karena mereka pada ngaku-ngaku gitu kan supplier tangan pertama, tapi faktanya nggak ada gitu. Jadi harus lebih hati-hati zaman sekarang, karena orang-orang mencari kesempatan dalam kesempitan juga, bukan kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau jadi member atau mau jadi distributor gitu, atau mau jadi reseller Arkwin Hijab, bisa banget diklik di alaidrus.com terus garis miring member garis miring Arkwin Hijab. Nah, di sini ya. Yang terakhir yaitu yang kelima, teman-teman harus siap melayani customer. Nah, teman-teman sebagai penjual atau sebagai reseller itu harus siap siaga ya, siap siaga. Harus yang namanya pas respon. Ketika customer chat kita harus pas respon. Jadi jangan slow respon, karena ada aja nih orang yang nggak sabaran gitu kan. Jadinya nggak beli, jadinya setengah hati mau beli gitu. Jadi harus pas respon. Terus kalau misalkan ada nih customer nih yang ngilang gitu aja, teman-teman harus selalu follow up kayak gitu. Pokoknya kita sebagai penjual atau sebagai reseller itu harus yang namanya siap-siap megang HP 24 jam kalau bisa. Jadi teman-teman harus siap melayani customer dengan sepenuh hati. Nah, itulah beberapa tips cara menjadi reseller menurut aku gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ya untuk videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.